Hari ini saya akan membahas 7 tanda aneh yang menunjukkan tubuh Anda membutuhkan yodium. Dan yang terakhir, nomor 7, akan menjadi yang paling penting dan paling menarik. Yodium di tanah kita telah menipis selama bertahun-tahun. Yodium tidak ada di tanah. Oleh karena itu, yodium tidak akan terdapat di rumput. Jika tidak ada di rumput, maka tidak akan ada di hewan. Dan jika tidak ada dalam hewan, hal itu akan menyebabkan kekurangan yodium pada Anda. Pada tahun 1940-an, ada masalah besar dengan gondok. Itu adalah kondisi di mana kelenjar tiroid membesar, dan itu disebabkan oleh kekurangan yodium di beberapa bagian Amerika Serikat. Saat itulah perusahaan memperkenalkan garam beriodium. Namun pada tahun 1970-an, garam beriodium mulai menghilang. Dan digantikan dengan garam laut. Masalahnya, garam laut tidak mengandung banyak yodium. Kombinasi antara kurangnya asupan yodium dari makanan, serta fakta bahwa ada zat-zat tertentu yang dapat menguras yodium seperti fluorida dalam air dan klorin dalam air. Jika digabungkan, hal ini berarti banyak orang mengalami kekurangan yodium. Terutama jika seseorang adalah vegan, mereka tidak mengonsumsi makanan yang kaya yodium. Semakin seseorang menjadi vegetarian atau vegan, semakin sedikit mereka mengonsumsi makanan seperti kerang, produk susu, telur, dan seafood yang biasanya mengandung yodium. Mari kita bahas daftar ini sekarang. Nomor 1, jika seseorang mulai kehilangan sepertiga bagian luar alisnya, maka curigai mereka kekurangan yodium. Nomor 2, kerontokan rambut. Yodium sangat penting untuk memastikan Anda memiliki cukup hormon tiroid yang mendukung kesehatan rambut. Salah satu gejala utama dari kondisi hipotiroid adalah kerontokan rambut. Nomor 3, suara serak, hampir seperti ada benjolan di tenggorokan. Dan itu karena kelenjar tiroid membesar. Ia berusaha untuk mendapatkan yodium. Kelenjar tiroid yang membesar menekan pita suara Anda, yang tidak hanya memengaruhi suara Anda, tetapi juga dapat memengaruhi area lain. Nomor 4 adalah lidah yang membesar. Lidah Anda mulai membesar. Nomor 5, kenaikan berat badan yang tidak terjelaskan. Tanpa alasan, Anda hanya bertambah berat badan. Anda tidak melakukan hal yang tidak biasa. Anda hanya merasa metabolisme Anda sangat lambat. Curigai kekurangan yodium, karena yodium tidak mendukung kelenjar tiroid, yang merupakan kelenjar metabolisme utama dalam tubuh. Anda akan menyadari bahwa berat badan Anda akan bertambah secara merata di seluruh tubuh. Penambahan berat badan tidak akan terjadi hanya di satu bagian tubuh. Nomor 6, kadar estrogen Anda akan meningkat. Hal ini dapat ditandai dengan menstruasi yang berat, atau kram yang parah, atau sakit kepala pada saat menstruasi. Namun di sisi lain, Anda mungkin menemukan bahwa kadar testosteron Anda rendah, tidak hanya pada pria, tetapi juga pada wanita. Tanpa kelenjar tiroid yang berfungsi dengan baik, kadar estrogen Anda akan tinggi dan kadar testosteron Anda akan rendah. Banyak pria yang kekurangan yodium. Mereka tidak dapat memproduksi cukup testosteron. Testosteron tidak aktif. Banyak pria menemukan bahwa begitu mereka memperkenalkan kembali yodium ke dalam diet mereka, hal itu segera mengatasi kadar testosteron rendah mereka. Testosteron tidak hanya berkaitan dengan libido. Testosteron adalah antiinflamasi yang sangat kuat. Ia membantu sistem kekebalan tubuh mengurangi peradangan. Testosteron berperan dalam mencegah kehilangan otot, baik pada pria maupun wanita. Testosteron juga mendukung kesehatan tulang Anda. Jadi, jika Anda kekurangan testosteron, Anda mungkin mengalami osteoporosis atau bahkan osteopenia. Nomor 7 adalah yang paling menarik dan paling penting tentang yodium. Ketika Anda kekurangan yodium, IQ Anda akan lebih rendah. Ini tidak hanya terjadi pada anak-anak kecil. Hal ini juga terjadi pada orang dewasa dari segala usia. Yodium memengaruhi fungsi kognitif Anda dari berbagai aspek. Nomor 1, kelenjar tiroid secara langsung memengaruhi otak. Ada dua bagian otak yang memiliki banyak reseptor terkonsentrasi untuk hormon tiroid. Salah satunya disebut hipokampus. Hipokampus berkaitan dengan fungsi eksekutif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, memberikan perhatian dan fokus yang cukup. Beberapa orang lebih rentan terhadap masalah ini. Jika seorang anak berusia 1, 2, atau 3 tahun dalam tahap perkembangan, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan cukup yodium. Jika Anda kekurangan yodium, Anda akan mengalami masalah pada korteks serebral dan hipokampus Anda.
Dan hal ini akan terlihat dalam ketidakmampuan untuk mengingat hal-hal tertentu, memiliki perhatian dan fokus yang kuat pada hal-hal tertentu. Fungsi pemecahan masalah dan kreativitas secara keseluruhan akan berkurang. Hal yang menarik tentang IQ adalah bahwa dalam 40 tahun terakhir, IQ telah menurun. Hal terpenting tentang yodium adalah memberikan kelenjar tiroid cukup mineral trace agar hormon tiroid dapat berfungsi. Hormon tiroid menyebar ke seluruh bagian tubuh. Mereka mempengaruhi baik ovarium maupun testis. Mereka membantu mengatur, memodulasi, atau mengontrol dominasi estrogen. Hormon tiroid secara langsung memengaruhi fungsi kognitif serta suasana hati Anda. Orang dengan kadar tiroid rendah biasanya mengalami depresi. Dan jika kita hanya membicarakan kadar tiroid rendah, kita sedang menggambarkan kondisi hipotiroid. Dan perlu diketahui, hipotiroidisme merupakan salah satu masalah kesehatan paling umum di dunia. Ada mineral trace lain yang sangat penting dalam Hashimoto, yaitu kondisi hipotiroid autoimun. Dan mineral trace tersebut adalah selenium. Daripada menunggu sampai Anda mengalami salah satu gejala ini, saya sarankan Anda mencegah kekurangan yodium dengan mulai mengonsumsi makanan dalam diet Anda yang mengandung cukup yodium. Garam laut tidak akan cukup. Berikut adalah makanan yang kaya akan yodium, rumput laut, kerang, dan ikan laut. Anda juga bisa mendapatkan yodium dari telur dan produk susu, tetapi hanya jika ayam atau sapi tersebut mendapatkan cukup yodium dalam dietnya. Poin penting terakhir tentang topik ini, gunakan filter yang dapat menyaring klorin dan fluorida, untuk memastikan keduanya tidak mengganggu kelenjar tiroid Anda. Juga berhati-hatilah dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, serta perawatan fluoride di dokter gigi yang dapat memengaruhi kelenjar tiroid Anda, karena fluoride dapat menghalangi penyerapan yodium. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.